Raja, aku takut. Kata-kata itu sangat familiar di telinga orang yang menolong ratu. Kata itu adalah kata yang diucapkan ratu saat ia terkurung di gudang. Dengan hati hancur, orang yang menolong ratu itu menggendong ratu yang terlalu lemah untuk berjalan. Saat mereka sudah berada di luar rumah, cahaya lampu jalan membuat ratu mengenali pria yang menyelamatkannya. Selama ini, rajalah yang selalu datang menolongnya. Ia pikir orang yang menolongnya kali ini juga raja. Namun, ratu tercengang saat melihat wajah itu. Mas Danang. Danang hanya tersenyum tipis lalu melangkah sambil menggendong ratu sampai ke rumahnya. Ratu merasa bersalah. Ia mengucapkan nama raja saat penyelamat hidupnya adalah Danang, tunangannya. Sepanjang jalan, Danang hanya diam dan menatap jalan yang sedang dilaluinya. Tiba di depan rumah, ia meminta kunci mobil ratu. Tanpa banyak bicara, ratu menyerahkannya. Aku akan membawa mobilmu. Masuklah. Danang menyuruh ratu masuk ke rumah. Namun, gadis itu sangat tidak enak hati dan ingin meminta maaf pada tunangannya. Ia menunggu Danang kembali mengantarkan mobilnya. Mobil sudah diparkir di garasi. Danang berbalik untuk pergi, tapi ratu segera menahannya dengan menggenggam tangan Danang. Pria itu berhenti, tapi tidak mau menoleh. Mas, maaf. Aku pikir itu. Terima kasih sudah menolongku, ucap ratu. Mobilku masih di taman. Aku pulang dulu, pamit Danang sambil menepis pelantangan ratu. Pria itu tidak bisa menjawab ucapan gadis yang telah menjadi tunangannya. Maaf mas. Aku kira itu raja. Aku sangat merindukannya, hingga tanpa sadar, namanya selalu ada di lisanku. Seolah aku selalu ingin menyebut namanya. Maaf aku telah melukaimu mas. Ratu masuk ke kamar dan menangis pelan. Ia benar-benar merindukan raja. Ia berbaring dan menatap layar ponselnya, mengetik sesuatu dan menghapusnya lagi. Sejak ia bertunangan dengan Danang, raja tidak pernah membuka pesan darinya. Ratu mengetik kata, "Raja, aku rindu," dan tanpa sengaja terkirim. Ia tidak menyadarinya, sampai 5 menit kemudian, ia menyadari pesannya terkirim dan sudah dibaca oleh raja. Ratu segera mengirim pesan kembali. Maafkan aku. Itu salah kirim, tidak sengaja. Ting. Pesan balasan dari raja. Aku tahu. Jangan menelepon ke rumahku lagi. Berhenti bersikap peduli padaku atau aku akan menjadi orang jahat yang tidak pernah terbayangkan olehmu. Jahat sekali kata-katanya. Hah, memangnya kenapa kalau aku mengganggunya? Dia juga sering menggangguku, gerutu ratu. Entah mengapa, ia memiliki ide nakal. Ia mengirim pesan spam sampai berkali-kali. Ia hanya menulis nama raja dan mengirimnya sampai 50 kali. Hahaha. Ia merasa lucu sendiri. Bisa dibayangkan seperti apa wajah raja saat ini. Suara pesan masuk di ponselnya terus terdengar. Ia menutup telinganya menggunakan bantal. Namun, suaranya terus mengganggu menembus bantal yang dipakai untuk menutupi telinga. Setelah tidak terdengar lagi, raja melempar bantal itu dengan kesal. Ia menatap ponsel di atas nakas. Ada rasa kesal, tapi juga penasaran. Ia memandangi ponselnya beberapa saat, kemudian mengambilnya dengan ragu-ragu. Hatinya sedang bimbang memilih antara membukanya atau tidak. Rasa penasarannya lebih kuat dari rasa kesal, akhirnya raja memilih untuk membukanya. Hah! Raja menganga saat melihat pesan dari ratu. Sejak kapan guruku menjadi gila seperti ini? Ia tertawa lepas setelah beberapa hari ia murung. Raja membalas pesan ratu dengan emotikon devil sampai berkali-kali. Malam itu, mereka seperti anak kecil yang baru bermain ponsel. Tidak ada pembicaraan apapun dalam pesan mereka, hanya saling beradu stiker dan emotikon. Setidaknya, mereka bisa saling berkomunikasi kembali. Beberapa menit berlalu, tidak ada lagi pesan balasan dari ratu. Raja pikir, gadis itu sudah tidur. Ia mengirim pesan. Selamat malam dan selamat tidur, Queen. Raja mematikan ponselnya dan berbaring dengan senyum lebar. Rindunya telah terobati, meski hanya lewat sebuah pesan. Ia bisa tidur dengan nyenyak malam ini. 3 hari sudah Raja tinggal di rumah itu. Saat ia sedang tidur, ayahnya datang dan mengusap rambutnya. Melihat Raja, ia seakan-akan sedang melihat dirinya di masa lalu. Ia mengejar wanita yang lebih tua 5 tahun darinya.
Walaupun gadis itu telah menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya, ia tetap merasa pertemuan mereka diawali karena sesuatu yang buruk. Kini, raja mengikuti jejaknya, mengejar wanita yang lebih tua darinya. Namun, Tristan tidak bisa membiarkan raja seperti ini. Wanita yang disukai raja, tidak pantas untuk dikejar. Pagi hari. Hei! Bangun! Tristan membangunkan raja. Ia hanya memakai celana boxer berwarna hitam. Nanti saja pak. Aku masih ngantuk, jawab raja dengan malas. Ia tidak tahu kalau yang membangunkannya bukanlah Imin, tapi ayahnya. Tristan kembali membangunkannya. Apa sih pak? Papa! Raja segera beranjak bangun dan berdiri di depan ayahnya. Ia memperhatikan penampilan ayahnya. Tubuh yang telah berusia hampir setengah abad itu masih sangat indah. Walaupun sudah memiliki putra berusia 18 tahun, perut six-pack-nya masih ada. Papa ngapain? Kenapa cuma pakai boxer? Tanyanya. Kita tanding renang. Berani? Tristan menantang raja. Hah? Yakin pak? Papa itu sudah tua, masa mau bertanding renang dengan raja? Ya, walaupun raja akui sih, fisik papa masih sangat bagus, ucap raja. Bilang saja tidak berani, ejek Tristan. Siapa bilang tidak berani? Ayo, kita bertanding. Mereka berdiri di tepi kolam, melakukan beberapa gerakan pemanasan. Setelah melakukan pemanasan, mereka bersiap untuk berlomba. Mengambil posisi menunduk dengan tangan di dekat kaki, dan biur. Mereka mulai berenang dan berlomba untuk melakukan 1 kali ronde pertandingan. Berawal dan berakhir di tepi kolam yang sama. Tubuhnya memang atletis, tapi Tristan sangat payah dalam berenang. Ia kalah dari raja. Tujuannya mengajak raja bertanding, hanya ingin mendekatkan diri dengan putranya. Mereka sebenarnya cukup dekat. Namun, karena masalah beberapa hari lalu saat ia menampar raja, ia sedikit menjauh darinya. Bukan karena membenci putranya, ia lebih membenci dirinya yang sudah menampar putranya. Setelah berenang bebas beberapa kali putaran, mereka naik dan duduk di kursi yang ada di samping kolam. Ia membawakan jus jeruk dan camilan untuk mereka. Raja, papa kesini karena ingin mengatakan sesuatu padamu, ucap Tristan. Mengatakan apa pak? Papa tahu, kamu menyukai ratu. Tapi, papa harap kamu bisa melupakannya. Kenapa pak? Pertama, karena dia adalah gurumu. Kedua, dia sudah bertunangan. Papa tidak mau kalau kamu sampai merusak hubungan orang lain, ucap Tristan memberi nasihat. Raja tahu pak. Raja juga sedang berusaha melupakan dan menghapus perasaan raja. Baguslah. Tenangkan dirimu beberapa hari lagi di sini. Saat kembali ke Jakarta, papa harap kamu tidak membuat keonaran lagi. Papa akan kembali ke Jakarta nanti siang. Mamamu mengirimkan kue buatannya dan sudah disimpan di lemari pendingin, ucap Tristan sambil berlalu. Ia pergi membasuh tubuhnya di kamar mandi. Setelah sarapan, ia kembali ke Jakarta. Masa skorsing raja tinggal 1 hari lagi. Sebelum kembali ke rumah, raja ingin mengucapkan perpisahan dengan ratu. Mereka memang telah putus, tapi perasaan mereka masih tertinggal. Raja mengirim pesan kepada ratu. Besok, hari Minggu, raja mengajak ratu bertemu di pantai Marbella Anyer. Ratu setuju untuk bertemu dengannya. Sabtu malam, raja sudah pergi dari Sukabumi. Namun, ia tidak kembali ke rumah. Tujuannya adalah pantai, tempat ia berjanji untuk bertemu ratu. Raja beristirahat beberapa kali di warung makan atau kedai kopi. Pagi hari, ia sudah tiba di pantai Marbella. Ia juga menyewa sebuah villa di dekat pantai. Sambil menunggu ratu datang, raja berbaring dan tidur sejenak. Ia sangat lelah mengemudikan motornya dari Sukabumi ke Anyer. Pagi-pagi sekali, ratu sudah menyiapkan makanan untuk ayahnya. Ia juga memasak lebih banyak menu dan menyimpannya di lemari pendingin. Wajahnya begitu bersinar pagi ini. Pah, ratu sudah menyiapkan sarapan. Ratu ada janji dengan teman, mungkin pulang agak malam. Jadi, ratu sudah memasak beberapa makanan. Papa tinggal menghangatkannya saja, ucap ratu. Mau pergi kemana? Jalan-jalan pak. Biasa, belanja, jawab ratu. Ia berbohong kepada ayahnya.
Tidak mungkin kalau Ratu jujur akan menemui teman pria. Ayahnya sangat menyukai Danang, ia hanya ingin pria itu sebagai menantunya. Oh, Nak Danang ikut? Tidak, Pak. Mas Danang sedang sibuk. Ada turnamen olahraga. Untungnya, Danang benar-benar sedang di luar kota. Jadi, Ratu hanya berbohong pada ayahnya. Setelah menemani ayahnya sarapan, Ratu berpamitan. Ia membawa mobilnya melaju membelah jalanan yang masih lengang. Ia menempuh 3 jam perjalanan menuju lokasi. Setelah tiba di pantai yang dimaksud oleh Raja, ia menelepon. Namun, tidak ada jawaban. Ia sempat takut kalau Raja hanya mengerjai dirinya. Ratu berbalik hendak pergi, tapi ia mengurungkan niatnya. Raja berdiri dengan celana pendek dan baju pantai. Rambutnya tersibak angin ke belakang, tangannya disembunyikan di belakang punggung, dan melangkah menghampiri Ratu dengan senyuman manis melebihi permen. "Hai Queen," sapa Raja. "Hai." Ratu menjawab singkat. Ia tersenyum melihat Raja menghampirinya. Raja berhenti 2 langkah di depan Ratu. Ia mengeluarkan sesuatu dari tangannya dan memberikan barang yang sejak tadi disembunyikan dalam genggamannya. Sebuah gantungan kunci berbentuk hati dengan nama double R, saling bertaut. "Aku sangat merindukanmu. Apa kau juga merindukan aku?" "Raja, kamu tahu, aku sudah bertunangan." "Aku tahu itu. Tujuanku mengajak bertemu di sini, karena aku ingin membuat kenangan manis sebelum kita benar-benar berpisah. Apa kamu tidak merasa, perpisahan kita terlalu mendadak? Kita belum membuat kenangan kita setelah resmi pacaran. Hari ini, aku ingin menjadi pacarmu selama 1 hari. Berjalan-jalan dan bergandengan tangan. Membuat foto kenangan kita sendiri. Setelah itu, mari kita putus dan mengenang hal indah yang kita ciptakan hari ini. Bersediakah kamu menjadi pacarku, Queen?" Raja mengulurkan tangannya. Ratu terlihat ragu untuk meraih tangan Raja. Jika Ratu mengatakan, "Ya," bukankah berarti ia selingkuh? Namun, ia ingin bersama Raja. Walaupun hanya sebentar, tidak masalah. Ia pun mengangguk dan meraih tangan Raja. Mereka berjalan bergandengan tangan, sambil sesekali saling melirik. Mereka tersenyum. Cinta itu kembali bertaut hari ini. "Kita makan siang." "Kamu pasti capek sayang," ucap Raja sambil menyentuh anak rambut Ratu. "Dek. Sayang." Dia panggil aku sayang. Aku merasa seperti terbang di angkasa tanpa batas. Aku bersama orang yang kucintai, membuat kenangan bersama hanya untuk dikenang di masa depan. Sanggupkah kami berpisah esok hari? Andai saja, kami bisa selamanya seperti ini. "Hei, mau makan apa?" tanya Raja. Pelayan bertanya kepada Ratu sejak tadi. Namun, gadis itu sedang asyik dengan lamunannya. Sampai akhirnya, Raja menyentuh tangannya untuk membuatnya merespon. "Hah? Apa?" tanya Ratu kepada Raja yang terpaksa mencubit kecil hidungnya. "Mbak mau pesan apa?" tanya pelayan dengan canggung. "Samakan saja dengan pesanan dia," jawab Ratu sambil menunjuk Raja. "Tapi, Mas ini belum memesan," sahut pelayan. Ratu menoleh ke arah pacarnya. "Perempuan lebih dulu. Aku akan memesan sesuatu yang sama denganmu," ucap Raja. Kalau begitu, saya pesan yang ini sama ini," ucap Ratu sambil menunjuk makanan di daftar menu. "Baik. Ditunggu ya Mbak," ucap pelayan itu. Ia pergi setelah mencatat pesanan Ratu dan Raja. Raja terus menggenggam tangan Ratu. Ia ingin memuaskan diri menggenggam tangan itu sebelum ia melepasnya esok. Mereka mengobrol santai sambil menunggu pesanan. Sesekali menghirup napas dalam-dalam, merasakan desiran angin menyapa wajah. Ombak sedang surut di siang hari. Mereka memesan es kelapa muda, kepiting saus tiram dan sate udang. Pesanan mereka datang. Pelayan itu menatanya di meja lalu ia kembali ke tempatnya. Raja mengupaskan udang untuk Ratu. Saat Ratu hendak mengambilnya menggunakan tangan, Raja menjauhkannya. Ia menyuruh Ratu membuka mulut lalu menyuapi kekasihnya itu dengan lembut. Mereka bergantian saling menyuapi. Hari ini, mereka ingin melupakan semua masalah. Mereka hanya ingin mencurahkan cinta mereka. Ratu dan Raja kembali berjalan-jalan. Kali ini mereka pergi dengan menggunakan mobil milik Ratu. Mereka pergi ke pasar pelabuhan. Sampai jam 3 sore, mereka berkeliling di sana.
Jam 5, mereka kembali ke pantai. Duduk di atas batu karang, menunggu matahari tenggelam. Pemandangan sore hari di pantai sangat indah. Banyak orang yang juga menunggu sunset. Angin laut lumayan kencang, raja memeluk ratu agar gadisnya itu tidak kedinginan. Perlahan-lahan, matahari mulai turun. Warnanya berubah dari putih menjadi warna jingga. Cahayanya memantul di atas air laut, membuat laut terlihat seperti berwarna emas. Semakin lama semakin turun dan berubah menjadi warna orange kemerahan. Raja mengajak ratu berdiri. Ia memeluk pinggang ratu dan menatap wajahnya dengan intens. Gadis itu memahami arti tatapan raja. Ia melingkarkan tangannya di leher kekasihnya dan mereka pun berciuman. Dari kejauhan, bayangan mereka bagaikan siluet lukisan indah, di mana laki-laki dan perempuan berciuman dengan latar belakang matahari tenggelam. Dari jauh, mereka hanya terlihat bayangan hitam. Satu persatu orang-orang yang ada di pantai itu pergi, menyisakan dua sejoli yang masih asyik berciuman sampai matahari hilang di peraduan dan langit berubah gelap. Tinggallah denganku malam ini, pinta raja. Tapi, aku belum izin. Aku takut papa mencariku, tolak ratu. Kumohon. Ratu mengangguk. Ia mengirim pesan kepada ayahnya bahwa ia akan menginap bersama temannya. Raja membawa gadis itu ke villa yang disewanya. Ia pergi mandi terlebih dulu, sedangkan ratu sedang cemas. Ia duduk di sofa ruang tamu. Aku harap, raja tidak berbuat macam-macam. Raja keluar dari kamar. Ia menyuruh ratu pergi mandi. Gadis itu menurut. Namun, sesudah mandi, ia baru ingat kalau tidak ada baju ganti. Terpaksa ia mengenakan kemeja milik raja. Ia sedikit merasa risih, tapi ia tidak punya pilihan lain.